Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sineografi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Materi ini kelas 11 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan menambah pengetahuan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video yang ini atau pertama kali tahu tentang channel ini, saya ucapkan welcome. Dan semoga cara saya menyampaikan informasi pada video ini dapat kalian terima dengan baik. Persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Kalau kita membahas tentang bencana alam yang ada di Indonesia, wah tentu saja tidak ada habisnya ya. Karena memang di wilayah Indonesia sendiri itu adalah wilayah atau daerah yang rawan bencana, baik itu bencana yang bersifat geologis maupun bencana yang bersifat klimatologis. Kalau kalian perhatikan peta yang ada di hadapan kalian ini, pada peta ini dengan judul Peta Indeks Rawan Bencana Indonesia tahun 1815 sampai 2012. Jadi ini saya ambil dari bnpb.go.id, kita bisa buat patokan sebagai media pembelajaran ya. Jadi kalau kita lihat dari Pulau Sumatera, jadi bagian barat Indonesia sampai ke bagian timur, menunjukkan memang banyak sekali wilayah yang rawan bencana. Baik itu memang bencana yang bersifat geologis maupun yang meteorologis. Nah, mulai dari Sumatera di sini menunjukkan mayoritas berwarna merah. Artinya memang sangat rawan bencana. Di Jawa, sebagian di Kalimantan, ada juga yang skalanya sedang. Di Sulawesi juga sebagian besar atau mayoritas memiliki kerawanan bencana sangat tinggi juga. Jadi hampir seluruh wilayah Indonesia ya, kecuali yang ada di Papua. Di Papua ini masih sebagian besar sedang dan juga rendah. Jadi menurut peta dari BNPB ini, peta indeks rawan bencana Indonesia tahun 1815 sampai 2012, tapi ini bisa kita jadikan patokan sebagai bahan pembelajaran bahwa memang mayoritas di wilayah Indonesia itu rawan bencana alam. Ini menurut BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, membahas tentang lembaga ini, memang di Indonesia ketika terjadi bencana atau saat ada bencana, itu ada 4 lembaga, sekitar 4 setahu saya ya, ada 4 lembaga yang ikut berperan di situ. Yang pertama ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang kedua ada SAR, ada tim SAR yang turun melakukan evakuasi, pencarian korban dan sebagainya. Nah, ada lembaga SAR. Kemudian ada juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi mungkin ini yang berperan sebagai pensuplai energi atau yang bertanggung jawab dengan energinya. Kemudian ada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Jadi ini yang berkaitan dengan pendataan cuaca itu ya. Oke, jadi ada 4 lembaga ya, BNPB, kemudian SAR, kemudian SDM dan BMKG. Membahas tentang bencana, memang secara umum bencana ada 2 macam ya. Ada bencana alam, dari alam, dan juga bencana manusia. Ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, bencana alam sendiri terbagi atas 3, yaitu bencana alam geologis, klimatologis, dan ekstraterestrial. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Oke, kita tidak akan membahas yang ketiga ini ya, karena ini memang bencana dari luar angkasa ya, meteor atau benda langit yang menabrak ke bumi. Kita akan coba pelajari 2 bencana alam ini yang bersifat geologis maupun klimatologis. Nah, di mana saja persebarannya? Yuk kita bahas ya. Nah, ini ada peta Indonesia. Ini saya ambil dari Google Earth. Kalian juga bisa buka aja secara online atau bisa offline, download sendiri Google Earth, serta aja di Google ya. Mulai dari Indonesia bagian barat sampai ke Indonesia bagian timur. Kita bahas dari yang secara geologis terlebih dahulu. Secara geologis, Indonesia memang terdiri dari 3 lempeng tektonik. Ada juga yang mengatakan 4 lempeng tektonik. Nah, wilayah-wilayah inilah yang menjadi wilayah yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Karena apa? Karena tabrakan lempeng tektonik. Ada lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Bahkan ada yang menambahkan lempeng Australia yang ada di bawah sini juga ikut berperan terhadap bencana yang ada di Indonesia, khususnya bencana alam geologis. Nah, dari sini aja kita bisa lihat memang banyak sekali wilayah yang rawan bencana, khususnya gempa bumi. Jadi kalau kalian tinggal di Sumatera, khususnya Sumatera bagian barat atau di pesisir barat pantainya ini ya, kemudian Jawa,
Jawa di bagian selatan, kemudian Bali, Lombok, ya khususnya Nusa Tenggara, baik barat dan timur, kemudian di Papua, Maluku dan juga Sulawesi, maka tempat-tempat tersebut adalah tempat yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Kenapa? Karena memang dekat dengan daerah tabrakan lempeng tektonik. Jadi kalau kita lihat persebarannya ya sepanjang ini, sepanjang lempeng tektonik bumi, khususnya yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan Pulau Kalimantan? Ya, dari sekian banyak pulau, Pulau Kalimantan inilah yang paling aman terhadap bencana gempa bumi. Ketika bencana gempa bumi ada, maka di situ akan disusul dengan bencana tsunami. Maka di sini juga adalah wilayah-wilayah yang rawan terhadap bencana tsunami. Oke, sekarang coba kita lihat beberapa persebaran menurut beberapa lembaga juga yang membuat sebuah peta persebaran. Ini ada satu peta seismisitas, jadi kayak gempa gitu ya, seisme, gempa. Secara umum saja kita lihat peta ini bahwa hampir seluruh lah ya, wilayah Indonesia itu rawan terhadap gempa bumi. Sumatera, khususnya bagian barat, ya, yang bagian timur ini agak aman ya, agak aman aja. Kemudian sampai ke Jawa, nah Jawa hampir tidak terlihat ya, memang ada sedikit di sini. Nusa Tenggara, Bali, wah semuanya tertutup. Sulawesi dan juga Maluku, sebagian di Papua. Kalimantan, wah sangat kecil sekali. Jadi kalau kita lihat dari peta ini, persebarannya hampir di seluruh wilayah Indonesia itu rawan dengan gempa bumi. Sekarang coba kita cek peta yang lainnya. Di sini bencana tsunami di Indonesia, ini dari BNPB. Menunjukkan memang banyak sekali wilayah-wilayah yang terancam tsunami. Jadi yang tinggi itu yang merah-merah ini. Merah-merah ini di bagian selatan dan juga sebagian besar Papua, Maluku, dan sebagian Sulawesi. Ini menjadi wilayah yang rawan terhadap bencana tsunami. Mengapa? Karena memang tsunami itu terjadi di wilayah lautan lepas atau daerah samudra. Jadi di sini Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, kalau laut-laut kecil seperti Laut Jawa, kemudian Laut Flores, Selat Makassar ya tidak terjadi tsunami, mungkin hanya gelombang pasang tinggi saja. Tapi perlu diingat, wilayah-wilayah yang bersentuhan secara langsung dengan samudra atau lautan lepas, baik Samudra Hindia maupun Samudra Pasifik, itu akan menjadi daerah atau wilayah yang rawan terhadap bencana tsunami. Jadi, pantai sebagian barat Sumatera, selatan Jawa, Pulau Nusa Tenggara ini semuanya, dan Maluku, Papua, Sulawesi ini menjadi daerah yang rawan bencana tsunami. Coba selanjutnya kita lihat lagi. Di sini ada peta perkiraan daerah potensi banjir di Indonesia. Nah, ini di sini memang sebagian besar banyak sekali wilayah yang berpotensi terjadi banjir di Indonesia ya, walaupun tidak semuanya, tapi menyentuh ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi sebagian besar wilayah Indonesia berdasarkan peta ini memang sangat rawan banjir, khususnya di daerah dataran rendah. Dataran rendah itu ya mendekati pesisir atau di dekat daerah pantai. Jadi kalau ada kota-kota besar di daerah dataran rendah, biasanya kalau pengairan atau pengelolaan air yang ada di daerah tersebut tidak dimanage dengan baik, biasanya rawan dengan bencana banjir. Ini tahun 2021 paling tidak kita bisa jadikan patokan lah ya peta ini. Kalau merah-merah ini potensi banjirnya tinggi, yang kuning-kuning ini sedang, sedangkan yang hijau itu rendah. Sedangkan yang coklat, nggak kelihatan ya coklat karena nggak di zoom, yang ada yang coklat-coklat. Sedangkan yang berwarna coklat-coklat ini potensinya aman, jadi nggak terjadi banjir ya, kecuali ada fenomena khusus. Kemudian yang putih ini nggak banjir. Ya biasanya kalau nggak banjir ya wilayahnya hutan ya, karena memang daya serap airnya atau penampungan airnya sangat baik. Oke, selanjutnya ada peta zonasi gempa di Indonesia. Jadi kalau tadi kita melihat seismik, ini ada juga dari lembaga Kementerian Pekerjaan Umum, menunjukkan di sini ada beberapa lapisan-lapisan. Kalau kita lihat ada gradasi warna menunjukkan daerah yang rawan sampai ke daerah yang rendah dari wilayah gempanya atau dampak gempanya. Jadi di sini menunjukkan daerah-daerah yang merahnya sangat pekat ini menunjukkan daerah yang ketika terjadi gempa atau zona gempanya itu sangat tinggi atau sangat besar tampaknya. Semakin ke barat, kalau kita lihat Pulau Sumatera semakin rendah. Begitu juga di Pulau Jawa, semakin ke utara semakin rendah, tapi hampir mayoritas semuanya terkena dampak dari
bencana gempa. Papua dan Sulawesi yang paling kecil kalau gempa bumi itu adalah di wilayah Kalimantan. Tapi ingat, di Pulau Kalimantan itu adalah wilayah yang rawan terhadap bencana kebakaran. Memang banyak sekali lahan gambut dan juga daerah hutan di sana. Jadi seperti itu ya penjelasan secara umum. Secara khususnya ada tabel di sini ya menunjukkan wilayah yang menjadi potensi bencana alam. Pertama ada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi dan juga Sumatera Selatan. Artinya hampir sebagian besar di wilayah Sumatera itu memiliki ancaman bencana banjir, gempa bumi dan tsunami. Kekeringan juga bisa, cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ya bisa jadi karena kekeringan atau hujan yang sangat lebat sekali. Ada kebakaran hutan, lahan, abrasi dan sebagainya. Jadi hampir seluruhnya ini hampir sama bencananya ya. Banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan. Nah, kalau dataran tinggi dan kurang termanage dengan baik, maka bencananya adalah longsor. Itu di wilayah Sumatera. Kemudian ada juga beberapa Sumatera, sebagian kecil Sumatera, dan di Pulau Jawa. Jadi ada banjir, gempa bumi, tsunami. Ya, Kepulauan Bangka, kalau di Kepulauan Bangka ada banjir dan cuaca ekstrim, dia tidak begitu rawan terhadap bencana gempa bumi dan juga tsunami karena memang ada di balik atau tertutup dari keberadaan Pulau Sumatera itu sendiri. Nah, hampir seluruhnya hampir sama ya, yaitu banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan dan cuaca ekstrim di Pulau Jawa ya. Kalau di pinggir pantai, maka akan berpotensi terjadi abrasi pantai. Selanjutnya di Pulau Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan juga di Sulawesi. Di sini juga rawan, secara umum rawan terhadap banjir, gempa bumi dan tsunami termasuk kekeringan, cuaca ekstrim, longsor khususnya kalau ada di daerah dataran tinggi, kemudian letusan gunung berapi. Tadi di Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera pun sama, rawan terhadap letusan gunung berapi karena memang banyak gunung apinya. Jadi hampir sama lah di seluruh wilayah Indonesia ini ya. Hampir semuanya bencananya banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, longsor, gunung api yang meletus, dan juga tsunami. Ada juga abrasi. Jadi kalau saya simpulkan, hampir di seluruh wilayah Indonesia itu rawan terhadap bencana alam. Bencana alam apa? Bisa jadi bencana tsunami. Tsunami pasti diawali dengan gempa bumi. Ada kekeringan, kemudian hujan yang sangat lebat yaitu cuaca ekstrim, ada bencana longsor, gunung meletus, abrasi. Banyak sekali khususnya bencana yang bersifat alam atau natural. Baik anak-anak, saya rasa itu dulu materi kali ini. Semoga bisa kalian terima dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan kalau dirasa videonya bermanfaat silahkan kalian sebarkan. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.